Oke, DPR terus mengusut transaksi janggal Rp349 triliun di Kementerian Keuangan. Kita akan membahas mengenai hal ini dengan dua narasumber yang sudah hadir di studio, Bang Fahrur Dalimunte, pakar tindak pidana pencucian uang. Selamat pagi, Bang. Pagi, Mbak. Selamat pagi. Terima kasih waktunya, Bang. Kemudian kita juga sudah bergabung dengan Bang Ahmad Syahroni, Wakil Ketua Komisi 3 DPR fraksi Partai Nasdem. Selamat pagi, Bang Syahroni. Assalamualaikum. Selamat pagi, Bang Roni. Pagi. Terima kasih waktunya, Bang Roni. Terima kasih. Baik, ini kemarin juga menjadi perhatian publik di mana Komisi 3 DPR RI sudah juga langsung berbincang langsung dengan Menteri Keuangan dan juga Menko Mahfud MD. Hasil dari rapat dengar pendapat kemarin seperti apa, Bang? Apakah memang ada perbedaan data yang dimiliki oleh Menq dan juga Prof. Mahfud? Terima kasih, selamat pagi. Kemarin rapat sebenarnya kalau dibilang data sama, tidak. Walaupun ada perbandingan tidak banyak tapi sedikit, dan itu dipertanyakan oleh anggota, data mana yang dipakai, apakah data PPATK atau data dari Kementerian Keuangan. Nah, dari hasil yang disampaikan Bu Menteri Keuangan cukup signifikan karena selama ini publik mendapatkan informasi yang sama sekali ini duit 349 triliun ini apa gitu. Nah, dari kemarin rapat dijamblangin sama Bu Menteri, dibuka datanya terkait dengan angka yang 349 triliun, kita agak kaget juga. Nah, disinilah bahwa keterbukaan publik terkait dengan informasi itu saya apresiasi ke Bu Menteri Keuangan. Karena dengan membuka itu dari kemarin sebenarnya ini kan tidak gaduh di publik. Tapi sudah terlanjur, kemarin rapat sudah disampaikan oleh Bu Menteri Keuangan, dan belum diberikan jawaban karena waktu sangat terbatas. Mungkin setelah nanti masa sidang yang akan datang setelah Lebaran, kita akan kembali rapat dengan Bu Menteri dan Pak Mahfud juga PPATK. Oke, Bang Roni, saya mau mendalami. Tadi kan Bang Roni menyampaikan bahwa ini sebetulnya masih ada perbedaan. Itu perbedaannya di mana? Perbedaan soal data ini? Nah, perbedaan angka. Kalau kumulasi angkanya 349 triliun sama. Tapi ada detail angka yang tidak sama jumlahnya. Misalnya yang dari Pak Menko, dari PPATK adalah nilainya 10. Angka detailnya dari Bu Menteri Keuangan itu angkanya 9,5. Jadi ada perbedaan volume sedikit, tapi itu akan dijawab oleh Bu Menteri mungkin setelah rapat yang akan datang. Tapi kita sudah ngelihat ritual besarnya, angka-angka yang memang selama ini surat diberikan oleh PPATK kepada Menteri Keuangan. Ada yang sudah dijawab, ada yang belum, dan ada inisiatif dari PPATK. Nah, kemarin saya dapat data dari PPATK, itu belum saya buka. Sama sekali belum saya buka karena kalau itu data terbuka dan akhirnya sampai ke publik, nah itu lebih bahaya lagi. Itu bisa menjadi praduga atau mungkin saja akhirnya saya bisa dilaporin untuk memberitahukan ke publik. Oke, jadi perspektif dari teman-teman Komisi 3 ini adalah berkaitan dengan perbedaan data tadi ya, angka dari Menq dan juga Menko Polhukam. Saya mau ke Bang Fahrur kalau gitu. Kalau kita lihat adanya perbedaan pendapat tadi perspektif teman-teman Komisi 3 ya, Bang Fahrur ya, ini pengaruhnya seperti apa sih? Karena kan waktu itu kan PPATK juga sempat menyampaikan bahwa transaksi janggal ini berkaitan dengan TPPU. Ya. Nah ini pengaruhnya seberapa signifikan? Ya, jadi menurut saya perbedaan data antar instansi itu hal-hal yang wajar ya. Karena memang instansi itu hanya berwenang untuk mengolah hasil mentah dari PPATK. Ya, jadi wajar kalau antara Menko Polhukam, Kemenkeu itu punya data yang berbeda berdasarkan data dari PPATK. Cuma yang saya sayangkan adalah ini mereka semua ini di bawah satu naungan, komite. Ya. Harusnya data itu detik ini harusnya udah nggak berbeda lagi. Apalagi ini kasus sudah berlangsung cukup lama ya, 1,5 bulan, harusnya perbedaan data itu sudah tidak terjadi lagi. Saya mencatat paling tidak ada 2 perbedaan data yang signifikan. Apa aja, Bang? Yang pertama misalnya di angka tentang keuangan mencurigakan yang ada kaitannya dengan pihak lain dan pegawai Kemenkeu. Ya. Itu menurut komite itu nilainya 51 triliun.
Sementara menurut Kemenkeu itu nilainya 49 triliun. Jadi ada perbedaan. Kemudian yang menurut saya paling signifikan itu jumlah pegawai yang terlibat. Kemenkeu sampaikan bahwa pegawai yang terlibat itu jumlahnya 489. Sementara komite sampaikan pegawai yang terlibat 491. Jadi ada perbedaan 2 orang. Nah, 2 orang ini pasti akhirnya akan menentukan ke nilai. Tadi Bang Roni sampaikan nilai akhirnya sama, tapi kok orangnya jumlahnya beda nih. Jadi pasti mungkin nanti saat pengolahan datanya ada yang Berarti pasti berbeda. seharusnya angka akhirnya tidak sama ya? Seharusnya- Nilai agregatnya tidak sama? Kalau pihaknya berbeda, harusnya nilai agregat akhirnya berbeda gitu. Oh, Itu oke. yang perlu saya kritisi sih kemarin. Oke, nanti mungkin ditanggapi oleh Bang Roni. Tadi ada 2 poin dari Bang Fahrul adalah keuangan yang mencurigakan terhadap pihak lain, ada 49 triliun begitu ya, dan jumlah pegawai yang terlibat. Perbedaan data antara 480 dan juga 491 ya Bang Roni ya. Tapi kita harus jeda dulu sinak, nanti boleh ditanggapi di segmen berikutnya, tetap bersama kami.